Oke guys, welcome back to Cihuy University. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat, sehat, sehat selalu teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang eh, cross-check, membahas tentang proyek Bina Desa ya, sesuai dengan soal UTS yang dosen kemarin dikasih dosen. Untuk hasil dari eh, proyek Bina Desa kita itu ya seperti itu teman-teman. Kita membuat sebuah website eh, pengaduan dan aspirasi rakyat. Lebih kurang tampilannya seperti ini. Kebetulan kita dapat bagian eh, untuk halaman guest. Nah, di soal nomor satu itu eh, kita diminta untuk menghapus halaman atau file welcome blast. Kita lihat di sini. eh, Nah, di awal kita buat itu masih ada file untuk file kompletnya, yang dimana di soal kemarin itu kita diminta untuk menghapus eh, root atau root dan file yang mengarahkan ke tampilan file komplet. Nah, di sini kita lihat eh, itu file kompletnya itu udah dihapus ya. Dan juga di soal nomor satu ini kita diminta untuk merapikan direktori dari project kita ini. Contohnya seperti ini. Yang sebelumnya di folder resource itu kita bikin banyak file lah, banyak file, banyak folder. Nah, dan juga kemarin tuh masih eh, ada halaman home, itu masih di luar folder ini ya. Nah, ini sebelum kita rapi, ini sesudah kita rapikan, tapi masih ada yang kurang. Yang sebelumnya itu tampilan direktori kita itu seperti ini. Nah, lebih kurang kayak gini ya. Halaman pada research bagian view. Nah, di sini juga masih banyak apa folder yang masih belum rapi gitu. Kayak kategori masih punya foldernya sendiri, parsial masih sendiri, pengaduan masih sendiri, yang dimana eh, seharusnya pada bagian research view ini cuman ada dua folder saja. Ya, itu folder layout untuk tampilan-tampilan seperti navbar, footer, dan sidebar dan lain-lain. Nah, ini yang sebelum kita ubah bagian direktorinya. Nah, setelah kita ubah itu menjadi seperti ini. Nah, cuma ada dua ini. Ada
folder, layout, dan juga pages. Itu untuk nomor soal nomor satu. Nah, di soal nomor dua itu kita kita diminta untuk menerapkan icon untuk di tampilan website kita. Contohnya seperti ini, icon-icon yang ada seperti ini. Cuman di sini kita sedikit melakukan kesalahan ya, yang dimana komit kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita buat. Eh, Komitnya itu kita jadikan satu, seperti kayak kita merapikan direktori tadi, dan juga beberapa progres yang kita lakukan itu malah kita jadikan satu satu komit gitu. Makanya di sini agak agak membingungkan ya penjelasannya. Tapi tidak apa, kita coba jelaskan apa saja sih eh, yang udah kita lakukan di proyek Bina Desa kita. Nah, di soal nomor 2 itu kita diminta untuk membuat eh, tampilan sidebar. Sidebar kebetulan kita nggak ada, kita cuma pakai header. Header itu ada di sini. Ini ada di ini, header. Ini kita bisa ganti pakai bahasa-bahasa lain. Oh, masa belum bisa. Nah, membuat header, headernya ini ya, nggak salah. Header, navbar, dan lain-lain. Dan juga tombol aksi untuk CRUD-nya. Nah, untuk tombol CRUD-nya itu kita kemarin sedang melakukannya itu di nah ini eh, kelihatan ya apa saja ya perubahan-perubahan yang kita lakukan di proyek kita. Contoh seperti menampilkan notifikasinya itu yang sebelumnya kita masih menggunakan folder parsial nih di directory kita. Nah, itu kita ganti menjadi guest. Juga di sini menyesuaikan pemanggilan direktorinya. Nah, untuk di CRUD-nya itu lebih kurang sama ya. Cuman kita cuma mengubah pemanggilan-pemanggilan yang ada di ini. Nah, kalau untuk di edit, kita ada beberapa melakukan perubahan seperti ini. Ada yang coba kita ganti, walaupun sama yang kita ganti. Juga di setiap eh, CRUD di setiap kategori pada proyek kita itu lebih kurang. Kita melakukan apa ya? Melakukan penyesuaian pemanggilan direktorinya agar dia tampil gitu. Kalau di kita demokan itu seperti ini. Contoh di pada kat- eh, menu kategori.
Di sini kita, oh juga kita sedikit melakukan perubahan yang dimana sebelumnya itu tampilan ini kita itu masih menggunakan tabel ya. Kita ubah menjadi menggunakan tampilan card seperti ini. Nah, di sini seharusnya kita juga bisa menambahkan gambar gitu untuk di setiap card kategori pengaduan ini. Juga kita seharusnya di fitur login ini kita menambahkan apa ya? eh, kita menambahkan sedikit icon dan juga gambar gitu supaya tampilannya tidak monoton. Mungkin untuk tampilan login kita masih kurang sesuai ya sama yang harusnya dilakukan. Juga itu kita ada membuat untuk tampilan about atau tentang dari aplikasi kita ini. Contoh seperti ini ya. Kalau di Gitnya itu ada di sini. Nah, itu karena sebelumnya kita belum ada buat untuk tampilan about. Sebenarnya udah buat sih, cuman kita hapus, lalu kita buat lagi. Nah, makanya di sini kelihatan nih nampak apa saja yang kita tambahkan di sini. Ini lebih kurang untuk soal nomor 2. Nah, untuk di soal nomor 3 itu kita diminta untuk membuat tombol floating WA. Nah, tombol ini yang dimana kalau kita klik ini atau akses, maka dia akan mengarahkan langsung ke WA. Bukan itu kita menambahkannya pada bagian add black. Nah, ini dia untuk penambahan tombol floating WA. Mungkin sepertinya untuk tombol floating WA ini kita masih belum sesuai yang karena seharusnya eh, di tampilan beranda ini dia juga muncul tombol floating WA-nya. Sementara sekarang ini tombol floating WA-nya itu muncul di setiap layanan-layanan yang ada di website kita ini. Nah, contohnya seperti ini. Dia tidak tampil di halaman beranda. Kita menambahkannya pada layout tempatnya itu di app blade. Ini yang kita tambahkan untuk pembuatan floating WA. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, nah itu kita eh, penyesuaian untuk template admin dan guest. Nah, kalau di admin itu tampilannya diminta seperti menggunakan tabel gitu ya, karena admin juga mengatur eh, website ini juga kan, mengatur layanan-layanan yang masuk dari user. Nah, sementara di halaman guest itu hanya menampilkan hasil dari inputan dari user itu yang bakal ditampilkan dalam bentuk card yang sebelumnya
itu eh, kita buat tampilannya itu menggunakan tabel ini hasil kategori. Nah ini itu kita masih menggunakan tampilan berupa tabel, yang dimana seharusnya itu eh, eh ini ding, yang dimana itu seharusnya tampilan kita untuk apa, untuk dia sini dia menampilkan dalam bentuk card. Nah, itu penyesuaian yang ada di website kita. Kalau kita mendemokan di website, nanti aja ya. Kita menjelaskan dulu apa saja sih yang berubah dalam ini kita, proyek kita. Nah, aduh, lupa lagi, untuk komit dari soal UTS kemarin yang dosen kasih, itu kita satukan di sini. Kayak eh, proses perbaikan icon, pembuatan floating WA, penerapan partial view yang benar, itu kita jadikan satu komit. Mungkin itu kesalahan dari kita ya, dari saya. Nah, ini saya ada di sini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri video ini, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.